Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga kita masih diberikan oleh Allah limpahan rahmat dan hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih bisa melanjutkan segala aktivitas kita, baik yang bersifat keduniaan maupun yang bersifat akhirat kita. Baik ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab kita, yaitu kuliah Tib Nabawi secara online, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan masuk pada penyakit ke-34, yaitu tentang sembelit. Ya. Adakah di antara ikhwan wal akhwat, teman-teman semua pernah mengalami hal ini, ya, sembelit, ya, yaitu keadaan di mana susah untuk mengeluarkan BAB, ya. Baik, kita lihat secara definisi dulu agar lebih jelas apa itu sembelit yang dimaksud, ya. Konstipasi atau sering disebut sembelit adalah kelainan pada sistem pencernaan di mana seorang manusia atau mungkin juga pada hewan mengalami pengerasan tinja yang berlebihan sehingga sulit untuk dibuang atau dikeluarkan dan dapat menyebabkan kesakitan yang hebat pada penderitanya. Konstipasi yang cukup hebat disebut juga dengan obstipasi, dan obstipasi yang cukup parah dapat menyebabkan kanker usus yang berakibat fatal bagi penderitanya. Konstipasi atau sembelit adalah keluhan pada sistem pencernaan yang paling umum dan banyak ditemui di masyarakat luas, termasuk di sekitar kita. Bahkan diperkirakan sekitar 80% manusia pernah mengalami konstipasi atau sembelit. Ikhwan wal akhwat dan teman-teman semuanya. Jadi sembelit ini adalah gangguan sistem pencernaan, ya, di mana ya, sehingga sulit dikeluarkan atau sulit untuk dibuang. Ya. Nah, konstipasi atau sembelit ini banyak menyerang manusia dan juga bisa terjadi pada hewan. Bahkan disebutkan di sini sekitar 80% manusia ini pernah mengalami sembelit ini atau konstipasi ini. Nah, begitu banyaknya orang yang mengalami sembelit ini, ya, sehingga penyakit ini sering kita jumpai di sekitar kita. Banyak orang yang mengaku atau mengatakan, ya, saya sulit sekali, ya, BAB. Terkadang sampai ada yang BAB-nya itu seminggu cuma sekali, ya. BAB-nya itu 3 hari sekali, ya. Nah, ini diantara kondisi-kondisi ada tanda-tanda sembelit pada seseorang, ya. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Kenapa sembelit ini bisa terjadi? Konstipasi atau sembelit yang berada di sekitar kita antara lain, yang pertama, kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi. Jadi kekurangan cairan, kami kondisi panas dalam kehamilan. Yang kelima, usus kurang elastis, biasanya karena sedang dalam masa kehamilan atau usia lanjut. Ususnya sudah tidak elastis lagi, sudah tidak lentur lagi. Nah, ini artinya apa? Tegang mungkin, ya. Sehingga apa?
menyebabkan terjadinya sembelit. Ya, ini biasanya pada wanita hamil ataupun pada usia lanjut. Yang keenam, kelainan anatomis pada sistem pencernaan. Yang ketujuh, gaya hidup dan pola makan yang kurang teratur, seperti diet yang buruk. Yang berikutnya, efek samping akibat meminum obat yang mengandung banyak kalsium atau aluminium, misalnya obat anti diare, analgesik, dan antasida. Yang berikutnya, kekurangan asupan vitamin C dan kekurangan makanan berserat. Merupakan gejala penyakit misalnya tifus dan hernia. Nah, bisa juga, Iwan, ya, sembelit ini adalah tanda Anda sedang atau kita sedang ada gejala hernia atau tifus. Ya. Di antara gejala hernia dan tifus itu adalah terjadinya sembelit. Ya. Kemudian sering menahan rangsangan untuk buang air besar dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini hati-hati. Ya. Jika ada perasaan sudah ingin buang air besar, ya, maka jangan ditahan-tahan, jangan ditunda-tunda. Segera menuju kamar mandi untuk menyelesaikan hajat BAB-nya. Ya. Emosi, karena orang emosi atau cemas ususnya kejang, sehingga peristaltik usus terhenti dan usus besar menyerap kembali cairan feses. Akibatnya feses menjadi semakin keras. Nah, ini. Jadi ternyata emosi ini bisa menyebabkan usus menjadi kejang. Sehingga apa? Usus besar ya justru bukan mendorong feses untuk keluar, malah menarik cairan yang ada di feses tersebut sehingga feses menjadi keras dan sulit untuk keluar. Yang berikutnya, jarang atau kurang berolahraga. Berikutnya, kelebihan memakan daging, terutama daging merah, karena sulit dicerna dan memiliki banyak zat besi. Besi adalah zat yang membuat pengerasan tinja, membuatnya berwarna gelap dan hitam. Ya, ini ya sangat benar bahwa terlalu banyak makan daging, khususnya daging berwarna merah, itu dapat membuat tinja menjadi keras dan menghitam. Ya, banyak makan daging biasanya akan menyebabkan sembelit. Ya, maka jangan lupa kalau makan daging dibarengi juga dengan makan makanan sayuran-sayuran yang berserat tinggi. Yang berikutnya, dari penyalahgunaan obat seperti obat laksatif. Sebagai contoh, pemakaian pencahar berguna untuk melancarkan gerakan peristaltik. Lama-kelamaan usus menjadi terbiasa dan bergantung pada obat tersebut, mengakibatkan reaksi usus menjadi lamban dan menghambat gerak peristaltik mandiri usus. Nah, ini terlalu ketergantungan obat lastatik, ya, obat yang memberikan elastisitas pada usus, ya, sehingga usus itu menjadi ketergantungan dengan obat tersebut, tidak lagi otomatis, ya, dia harus dapat rangsangan dari obat dulu baru menjadi elastis. Nah, ini tentu akan tidak baik dalam jangka panjang bagi usus, ya. Yang berikutnya, makanan beku. Makanan beku memiliki serat yang sangat rendah dan banyak pengawet yang dapat mengganggu gerakan usus, seperti es krim tak mengandung serat sehingga tidak dapat membantu mengatur pergerakan usus, ditambah lagi dengan kandungan gula dan susu di dalamnya dapat mengeraskan tinja. Nah, jadi makanan-makanan yang dibekukan ini sangat bisa menyebabkan, ya, terjadinya sembelit, karena makanan-makanan seperti ini sangat minim serat, di samping dia juga mengandung pemanis, ya, gula dan juga susu, yang mana kedua zat ini bisa menyebabkan tinja menjadi keras. Yang berikutnya, memakan buah atau sayuran tertentu yang dapat memadatkan kotoran secara alami, secara berlebihan, seperti pisang. Ya, jadi ada buah-buah yang justru memadatkan kotoran seperti pisang. Nah, ini di antara penyebab-penyebab kenapa sembelit itu bisa terjadi pada diri seseorang. Lalu bagaimana pengobatannya? Gimana akhwat dan teman-teman semuanya? Untuk pengobatan sembelit, ya, kita bisa melakukan hal-hal yang simple, ya, dan secara alami. Di antaranya
dapat dilakukan dengan pengubahan pola makan menjadi lebih sehat. Rajin berolahraga, memijat perut dan punggung, minum air putih sebanyaknya, meminum minuman prebiotik dan probiotik, atau membiasakan diri untuk buang air besar setiap hari dengan membuat jadwal buang air besar yang disebut bowel training. Terapi tertawa juga dapat dilakukan, karena dengan tertawa otot perut secara refleks bergerak sehingga perut terpijat sehingga merangsang gerakan peristaltik usus dan melancarkan buang air besar. Ya. Jadi beberapa hal yang kiranya bisa dilakukan untuk membuat terhindar dari konstipasi ataupun sembelit ini, yaitu diantaranya adalah tentunya menjaga pola makan yang sehat. Ya, ini terus menjadi penting ikhwanul akhwat semuanya, bahwa pola makan ini lagi-lagi adalah solusi sehat paling baik dan paling murah tentunya, karena makan makanan sehat tidak harus mahal. Ya. Kemudian rajin berolahraga, ya. Jangan lupa juga memijat perut dan punggung, ya. Minum air putih yang cukup, kemudian minum minuman prebiotik ataupun probiotik, ya. Jangan suka menahan BAB, ya, tapi biasakanlah diri agar bisa BAB setiap hari dan dijadwalkan, ya. Jadwalkan dia, mau pagi kah, mau siang kah, atau mau malam kah, ya. Ini bisa dilakukan namanya bowel training, ya, penjadwalan untuk BAB, ya. Kemudian terapi tertawa, Masya Allah ya, ternyata terapi tertawa ini juga baik untuk usus, ya. Dia bisa memicu gerakan gerakan peristaltik pada usus, ya. Secara otomatis ini tertawa membuat usus itu menjadi mengalami semacam rangsangan untuk bergerak, ya, elastis sehingga mendorong tinja bisa keluar dengan cepat, ya. Konstipasi dapat juga diredakan atau diatasi dengan merendam kaki ke dalam air dingin. Kaki direndam sampai terasa cukup dingin. Terapi ini juga dapat mengatasi kaki pegal, pendarahan hidung, dan insomnia. Ya. Ini juga salah satu cara. Dan ternyata merendam kaki dengan air dingin ini sampai dingin itu bisa melancarkan BAB. Di samping itu juga bisa mengobati penyakit insomnia. Ya, siapa yang mengalami insomnia, gangguan tidur, coba lakukan rendaman kaki pada air dingin sampai kaki betul-betul dingin. Yang berikutnya bisa juga meredakan mimisan pada hidung, termasuk juga pegal-pegal di kaki. Sedangkan dengan cara sedikit dipaksa, yang biasanya untuk penderita obstipasi, yaitu dengan mengkonsumsi obat pencahar disebut laksatif, yang kadang-kadang menyebabkan perut terasa melilit berlebihan, tinja berbentuk cair, atau bahkan ketergantungan obat pencahar. Penghisapan tinja atau feses dengan alat khusus dan air hangat di pantat. Hal ini biasanya diterapkan untuk konstipasi yang datang secara tiba-tiba. Ya, jadi bisa juga dengan cara meletakkan es di perut dan air hangat di area pantat agar kemudian bisa membantu menghilangkan sembelit yang datang tiba-tiba. Kemudian ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya, bagaimana agar penderita konstipasi dapat cepat sembuh? Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Artinya pantangannya ini, ya, supaya segera sembuh dari sembelit. Yang pertama, menahan buang air besar. Ini jangan dilakukan lagi, ya. Jika memang bukan dalam keadaan-keadaan tertentu yang darurat, artinya mungkin perjalanan ataupun yang lain-lain, ya, yang mensulit untuk menyegerakan buang air besar, maka jangan membiasakan diri suka menahan, ya, buang air besar ini. Yang kedua, mengkonsumsi makanan siap saji dan bersifat panas. Ini juga hendaknya dihindari. Makanan-makanan siap saji ini, ya, sekali lagi tidak sehat, ya, atau kurang sehat, kurang memenuhi nutrisi atau serat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang berikutnya, makanan dalam porsi yang banyak, ya. Jadi makanlah yang
yang secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Berikutnya meminum minuman yang berkafein dan minuman ringan. Yang berikutnya mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Ya, dingin ini tidak terlalu dianjurkan teman-teman. Ya, lebih baik konsumsi minuman yang hangat. Ya. Ini diantara pantangan. Ya. Selanjutnya apa herbal yang bisa direferensikan atau dianjurkan untuk penderita sembelit? Herbal-herbal yang baik, yang pertama yang sifatnya pencahar, yaitu daun. Ya. Kemudian pencahar kedua temulawak. Ya. Berikutnya yang melancarkan sirkulasi darah, daun dewa. Antitoksit, rumput mutiara. Antibiotik dan antipiretik, sambiloto. Kemudian antibakteri, meniran. Ini beberapa herbal yang sangat baik untuk membantu sembelit. Ya. Bisa juga ditambahkan dengan pepaya, ya. Bisa juga ditambahkan dengan madu hutan, ya. Karena madu juga termasuk jenis pencahar alami yang sangat baik untuk kasus-kasus gangguan di perut. Ya. Tidak hanya sembelit, bisa untuk emah, ya, bisa untuk radang, ya, dan semua jenis-jenis gangguan pada area perut. Ya. Saya ulangi kembali. Di antara herbal yang baik untuk sembelit, daun ungu, temulawak, ya, daun dewa, rumput mutiara, sambiloto, dan meniran. Ya, bisa juga semua ini ditambah dengan madu hutan. Ya, karena madu hutan sangat baik untuk seluruh gangguan pada perut. Pantangan yang perlu diperhatikan: es krim, keripik, pisang, susu, kue kering, daging merah, makanan beku, dan gorengan. Ikhwan al akhwat dan teman-teman semuanya, selanjutnya sebagai penutup, sinergi bekamnya bagaimana, ya? Maka untuk kasus sembelit bisa dilakukan pembekaman pada area yang pertama titik kahil, yang kedua titik belikat kiri kanan, dan titik pinggang kiri kanan tepat di belakang pusat, ya, dan satu titik di bawahnya tepat di atas ruas tulang belakang, ya, 5 jari dari ruas tulang ekor. Nah, ini adalah titik untuk kasus sembelit, yaitu titik kahil, titik belikat kiri kanan, dan titik pinggang kiri kanan, ditambah 5 jari di atas ruas tulang ekor tepat di ruas tulang belakang. Lalu tambahkan kop kering di depan, yaitu sejajar pusat kiri kanan dan 1 jari di bawah pusat, ya, 1 titik tepat di bawah pusat, dan ini dilakukan kop kering saja. Inilah kira-kira solusi secara herbal alami dan juga sinergi bekam bagi kasus sembelit. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di pembahasan ini di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya, dan jangan lupa untuk kita amalkan dan kita sharingkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.